Kota Palembang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Selatan ini menjadi barometer daripada pembangunan bagi daerah-daerah lainnya. Untuk itu pemimpin Kota Palembang ke depan harus benar-benar mengerti bagaimana persoalan-persoalan pembangunan di Kota Palembang. Untuk itu di opini jurnalis saya telah mengundang salah seorang tokoh masyarakat yang juga calon Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa. Selamat datang Pak di podcast kita. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Beliau adalah seorang berlatar belakang dari birokrat, ya, ini dulunya sebagai sekretaris daerah Kota Palembang dan juga pernah menjadi PJ Wali Kota Palembang. Tentunya dalam melaksanakan program-program pembangunan di Kota Palembang sudah cukup paham. Bagaimana ceritanya saya akan bertanya langsung. Bagaimana Pak Ratu Dewa, selama Bapak menjadi Sekda, selama menjadi PJ Wali Kota, persoalan-persoalan memajukan pembangunan di Kota Palembang ini Pak? Ya, perjalanan karir yang cukup dan relatif lama saya kira Pak Narto ya. Dengan berbagai macam suka dan duka lah. Perjalanan panjang 31 tahun 5 bulan adalah sesuatu saya kira pembelajaran yang cukup berarti. Sebagai pegawai negeri sipil dan memiliki karir tertinggi, sekretaris daerah, alhamdulillah syukur diberi amanah sebagai penjabat wali kota 9 bulan, kembali lagi kepada sekretaris daerah, karena tuntutan masyarakat ketika saya menjabat sebagai PJ Wali Kota Palembang cukup banyak, baik disampaikan langsung ke saya maupun melalui Instagram, DM, Facebook, dan juga SMS, dan melalui media lainnya. Maka dari itu saya dengan restu orang tua, orang-orang baik di sekeliling saya memberikan motivasi. Dengan bismillah saya memajukan diri untuk menata Palembang yang lebih baik lagi, yaitu mencalonkan diri sebagai Wali Kota Palembang. Ya. Kalau pilihan ini kan cukup berat Pak. Bapak memiliki karir tertinggi di ASN atau PNS. Harus mengundurkan diri. Ini bagaimana melihat tuntutan daripada masyarakat? Bapak sudah artinya mengorbankan masa depan sebagai ASN untuk menjadi wali kota. Iya, memang pilihan pahit ya. Pilihan pahit karena saya tersisa waktu 5 tahun lagi sebagai pegawai negeri sipil. Saya tidak punya spekulasi yang begitu tinggi dalam hal ini. Tetapi modal saya aja adalah dengan pengabdian, dengan niat, dengan tulus dan ikhlas. Saya juga memang bukan termasuk kategori orang yang smart, orang yang pinter begitu. Dan juga saya tidak punya kekayaan yang lebih. Tetapi saya punya keyakinan, punya motivasi tersendiri agar Palembang seperti tagline saya, lebih berdaya tentunya. Berdaya dari segala sisi, masyarakatnya kita berdayakan, terus dari sisi pembangunan juga kita berdayakan, perekonomian dan UMKM juga harus kita berdayakan, termasuk kenyamanan warganya, dan ada lagi yang harus kita berdayakan adalah pemerintahannya, yaitu dari sisi tata kelola kepemerintahannya. Artinya programnya harus linier, mulai dari pemerintah pusat, provinsi sampai ke Kota Palembang. Ya, itu maka artinya dari itu ya. Sebagai seorang birokrat, Bapak mengerti tatanan pemerintahan. Nah, tadi mengatakan bahwa ya mungkin low profile Bapak mengatakan tidak begitu cerdas, tapi hasil daripada selama Pak Ratu Dewa menjadi PJ Wali Kota, salah satu survei mengatakan bahwa ada irisan antara kepemimpinan Edi Santana yang berhasil dengan Pak Ratu Dewa. Bahkan surveinya 75% loh keberhasilan Anda. Ini apakah memang menjadi
contoh bagi Pak Iya. Ratu Dewa untuk memimpin Kota Palembang dengan keberhasilan-keberhasilan pemimpin yang lalu? Ya memang begitu saya diberi amanah sebagai penjabat wali kota Pak Narto ya, orang yang pertama sekali saya minta masukan itu adalah ESP. Ada 24 catatan penting ketika itu saya berhadapan dengan beliau. Saya katakan, Pak, saya diberi amanah sebagai penjabat wali kota. Apa pekerjaan rumah yang dulu yang harus saya selesaikan? Ada 24 catatan. Saya list satu persatu. Ternyata di sana adalah bicara tentang wajah kota. Wajah kota Palembang, persoalan lampu, persoalan infrastruktur perkotaan, di samping persoalan lainnya. Kumuh, kemacetan, belum lagi masalah kemiskinan, masalah air bersih, dan juga masalah-masalah yang krusial lainnya. Saya tinggal mengelis dan mana yang prioritas. Tetapi prinsip saya bekerja harus terukur. Saya tidak mau sekedar runtang-runtung, kepala dinas ikut saya rame-rame tanpa ada solusi yang tepat dan jelas. Semuanya harus terukur. Kalau menurut Pak Ratu Dewa, skala prioritas yang harus dilakukan pemerintah Kota Palembang, Iya. apa saja Pak? Sebenarnya pertama kaitan dengan wajah kota. Kita Palembang ini kan yang penting jalannya tidak ada berlubang lagi. Artinya jalannya semua mulus. Tidak hanya bicara jalan nasional, provinsi maupun jalan kota, jalan lingkungan. Yang penting semua mulus. Penerangan, kalau kotanya terang benderang, aman, nyaman, lampunya hidup semua. Saya yakin Palembang menjadi kota yang kondusif lah. Itu dari segi tatanan keindahan kota. Iya, ya, tata keindahan kotanya. Saya kira itu wajah kota ya, persoalan wajah kota. Yang tampilan chandra di mukanya kita lihat dulu itu. Nah, kalau masalah banjir ini udah mulai masuk Desember, ini akan musim hujan. Ini Bapak sudah punya program untuk mengatasi pengelolaan banjir Kota Palembang? Iya, bicara banjir itu memang kita lihat dulu faktor penyebabnya. Kota Palembang ini memang dari sisi topografinya, dari sisi geografinya, dan dari sisi yang lain memang termasuk kategori kota yang lembab lah ya. Kota ya, memang rendah ya, Pak, karena dataran rendah Pak Narto ya. Untuk itu faktor alam juga menjadi penyebab di samping faktor manusia. Karena kita tahu di saat air curah hujan yang tinggi, air pasang akan naik. Belum lagi kiriman hujannya maupun kiriman banjir dari tingkat hulunya juga. Nah, semua ini harus diantisipasi. Antisipasinya berupa apa? Artinya kalau kita ingat di zaman Belanda, itu di 746 anak sungai berfungsi dengan normal. Tetapi kondisi kekinian, kondisi sekarang itu paling yang berfungsi 112. Nah, ini harus dibenahi. Artinya apa yang dibenahi? Mulai dari pengangkatan sedimen yang tinggi, termasuk pelebaran drainase yang ada. Tapi tidak cukup oleh itu. Jadi kita harus punya program, jangka pendeknya ini loh, jangka menengahnya ini, dan jangka panjangnya ini. Dan ini harus bersinergi dengan semua kekuatan dan komponen masyarakat. Forum CSR harus dihidupkan. Kenapa ini butuh? Karena kita ingin tidak hanya mengandalkan dana APBD untuk membenahi ini semua, tetapi semua stakeholder harus berjibaku dalam rangka mengatasi ini semua. Tidak cukup dengan pompanisasi. Banyak hal memang yang harus dibenahi. Kalau kita bicara tentang persoalan genangan air dan genangan banjir, jangan lupa Pak Narto, jangan lupa bahwa kawasan titik genangan banjir itu cukup tinggi, 24 sampai 28 kawasan. Belum kita bicara tentang titik genangan. Masih cukup tinggi. Tidak mudah Pak untuk menjadi wali kota, itu banyak persoalan ya. Tidak Pak, mudah. Jadi betul-betul karena Pak Ratu Dewa pernah menjalani sebagai PJ wali kota. Selain itu apa lagi Pak yang mesti dibenahi? Pertama yang harus kita benar itu, masyarakat ini kan sederhana sebenarnya tuntutannya, tidak usah muluk-muluk. Pertama, bagaimana kira-kira soal pendidikan dan kesehatan. Bagaimana dia foggingnya gratis, dia punya puskesmas keliling, terus insya Allah ya ke depan harus kita buat ruang rawat inap yang ada di seluruh kecamatan. Karena kita ingin mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Belum lagi kita bicara tentang pendidikan. Sudah saatnya tidak ada lagi yang namanya no pungutan, no sumbangan, semua harus free, semua harus gratis. Mereka memang tuntutan undang-undang demikian. Itu program Bapak ke depan? Ya, insya Allah kalau saya ya bersama RDPS lah. Kalau terpilih insya Allah salah satu programnya ini. Belum lagi kalau kita bicara tentang air bersih. Jangan lupa Pak Narto, air bersih di kita ini kita lihat di permukaan bagus, kita lancar. Tetapi tidak hanya sekedar itu.
16,2%, bahwa air bersih di Palembang masih menjadi momok yang tersebar di beberapa kecamatan. Kita kalau diberi amanah, yakin dan percaya, semuanya zero, tidak ada lagi persoalan air bersih. Dan ini harus clear, persoalan air. Belum lagi persoalan-persoalan lain. Katakanlah dunia permodalan. Kita punya UMKM kecil dan menengah. Mereka juga harus dikasih permodalan. Kalau kita diberi amanah, kita kasih permodalan buat mereka semua. Dan mereka harus go digital. Mereka harus dikasih pelatihan. Bagaimana cara packaging yang bagus, bagaimana cara mempublishnya yang bagus. Mereka ini harus kita bina dengan baik. Belum lagi kita bicara tentang ya masalah BPJS Ketenagakerjaan. Mereka harus ada kepastian tentang masalah kematian, juga keselamatan kerja. Tidak hanya RT, RW, juga ustadz-ustazah, tetapi tenaga rentan lainnya. Harus kita free-kan semua. Yang buruh, yang sopir, tukang ojek, para petani juga cukup banyak di sini. Dan mereka harus kita berikan pelayanan yang maksimal. Jadi tepat dengan topik kita memajukan Kota Palembang dengan segala permasalahannya. Ya, Pak Ratu Dewa cukup hafal semua nih angka-angka ini. Artinya membutuhkan seorang pemimpin yang betul-betul mengerti. Nah kalau dari sisi misalnya program pendidikan seperti tadi Bapak mengatakan akan melakukan gratis semua. Ini apakah cukup dengan APBD yang adanya? Saya sudah kalkulasikan Pak Narto. Kebetulan background saya kan kemarin ASN. Sekretaris daerah itu adalah sebagai ketua TAPD. Sedikit pahamlah kondisi real tentang penganggaran yang ada di pemerintah Kota Palembang. Kemarin waktu saya penjabat wali kota, Bapenda itu saya ultimatum. Anda harus menaikkan pendapatan asli daerah itu yang selama ini 1,250 triliun harus 2 triliun. Saya bilang begitu. Harus ada kajian yang komprehensif. Harus ada opsi 1, opsi 2, opsi 3. Ternyata apa? 2 triliun itu sudah tercapai. 1,950 triliun. Artinya kalau dipacu, ini bisa. Belum lagi kalau kita bicara, Mas Narto, ke depan saya sudah tekankan. Kalau RDPS terpilih, saya katakan, PBB dengan nilai NJOP di bawah 500.000, semuanya free. Gratis. Gratis. 350.000. Sekarang 300.000. 350.000 ya. Free. Ya, free. Nah, kita tidak hanya itu, kita 500.000 nanti. 500.000 ke bawah harus semua free. Dan itu sudah saya kalkulasikan. Pendapatannya bisa. Apa pendekat yang harus kita lakukan? Ada update data. Data selama ini mohon maaf saja, cukup banyak yang bocor kalau kita mau jujur. Karena masih ada kong kali kong di sana. Maka kerjasama dengan aparat penegak hukum harus dilakukan. Tindak tegas. Yang suka main-main tindak tegas. Karena sudah dapat UP. Uang pungut dapat semua penyelenggara di situ. Jadi tidak boleh main-main lagi. Nah ini semua pendapat ini kita serahkan kepada orang-orang yang mohon maaf Pak Narto. Kita ini dengan bahasa keren, keluarga penerima manfaat itu masih cukup besar. Data DTKS 12.812 orang. Ini PR. Masa kota internasional Palembang. Katanya go dunia, go internasional. Tetapi rumah tidak layak huni masih tinggi. 2.600-an. Masih perlu tinggi. Diperbaiki ya? Ya, belum lagi orang-orang miskin, masih tinggi. Makanya ketika saya penjabat wali kota, alhamdulillah Pak Narto turun. 10,48 menjadi 10,22%. Pola-pola apa yang dilakukan Pak menurunkan itu? Nah, itu sinergi, kita kerjasama. Tidak bisa pemerintah kota bekerja sendiri. Pihak swasta harus kita rangkul, BUMN harus kita rangkul, APH juga harus sama-sama. Sistem keroyokan Pak Narto. Saya kira itu untuk membangun Palembang. Nah, tadi Bapak mengatakan akan menihilkan PBB yang di bawah 500.000 ya Pak ya? Iya. Nah, ini ada persoalan seandainya di daerah tertentu mereka sudah katakanlah seperti di sekitar TVRI ini. Ya. Itu kan cukup tinggi PBB, tapi rumah mereka itu sudah tidak layak lagi kan rumah lama. Itu apa bisa mereka mengajukan? Nah, ini karena samplingnya tidak komprehensif Pak Dato. Saya lihat kan di lapangan samplingnya tidak benar-benar tidak menyentuh ke akar rumput. Jadi antara pembanding rumah A dengan rumah B langsung sistem tembak. Sebenarnya tidak begitu. Regulasinya harus terukur dan jelas. SOP-nya juga harus jelas. Nah, makanya jangan sampai adanya kecemburuan. Padahal dia dalam posisi yang sama, jalan yang sama, lorong yang sama, RT RW yang sama, kok beda. Nah, ini kan harus dibenar. Makanya perlu updating data.
updating data dan verifikasi faktual di lapangan. Kalau ini benar-benar fair Pak Narto, saya kira pendapatan lebih dari sana prediksi saya. Karena sudah banyak perubahan. Pak Narto selama ini cuma hanya ada tanah, tetapi sejalan dengan seiring waktu kok nanti dibuat bangunan rumah. Nah ini akan menambah pendapatan. Belum lagi kalau kita bicara BUMN BUMD ya. Umpamanya BUMN selama ini belum tidak ada penambahan umpamanya gudang, ternyata ada penambahan. Ini semua harus potensi mendapatkan sebuah pajak pendapatan. Baik, ada satu yang ingin saya perbaiki dengan Pak Ratu Dewa, nama saya Soeharto, tapi artinya kita memang kenal tapi tidak dekat. Jadi memang fair kita berbicara di opini jurnalis. Ini artinya bahwa apa yang saya tanyakan itu adalah suara daripada masyarakat. Nah, satu mengenai tadi yang menarik adalah tidak ada pungutan, no pungutan untuk pendidikan, Pak Ratu Dewa. Apakah selama ini sudah terjadi dan bagaimana pembenahan itu? Ada. Artinya kita tidak akan menghilangkan komite, Pak. Komite tetap ada, tetapi orang yang bermain di dalam komite itu yang sering membuat pungutan para warga kita, masyarakat kita, ini yang sering terjadi. Makanya banyak keluhan. Orang tua siswa SD, PAUD, TK, SMP, keluhannya di sana. Padahal kita sudah punya dana APBD. Kita sudah punya dana BOSDA yang notabene-nya dana ini diperuntukkan untuk mereka. Makanya ke depan program kita Pak Narto, semuanya harus free. Mereka semuanya gratis, tidak ada lagi pungutan. Anak-anak sekolah SD, mereka memang sudah dianggarkan. Dan undang-undang mengatur 20% Pak Narto. Kesehatan itu 10%. Iya, 10%. Dan anggaran itu ada. Sudah terjadi kan pungutan-pungutan. Benar, terjadi. Yang mengganggu program yang Bapak akan lakukan untuk memberantas itu. Ini luar biasa kalau sudah bisa diatasi Pak. Terhadap oknum-oknum sendiri sudah Bapak tegur? Harus ditingkat. Sudah Pak. Sudah. Bahkan saya sudah minta waktu itu karena saya sebagai ketua tim penjatuhan hukuman disiplin, saya minta keluarkan surat peringatan yang berat. Dimutasikan, tidak hanya dimutasikan, gajinya harus tunjangannya harus dipotong. Jadi tidak kalau sesuai dengan mekanisme dan prosedurnya adalah ringan, sedang dan berat. Waktu itu langsung saya jatuhkan, langsung kasih tindakan yang berat karena dia melakukan pungutan yang yang liar. Artinya membangun Kota Palembang itu Bapak membangun dulu dari SDM di pemerintah kota ya Pak. Tetapi jangan lupa bahwa membangun SDM yang paling berat itu soal mindset, pola pikirnya. Jadi adaptasi dengan paradigma baru itu masih butuh persesuaian. ASN kita, saya enak mengelola SDM kalau yang anak-anak muda sekarang itu lebih enak. Nah makanya saya punya program unggulan waktu PJ Wali Kota, menjadikan rumah dinas adalah rumah aspirasi warga Palembang. Di sampingnya saya buat taman itu adalah memberikan edukasi bagi anak-anak milenial. Di sampingnya di gazebo setiap malam Sabtu, malam Minggu saya berikan keleluasaan warga untuk menyampaikan aspirasi. Jangan sampai terlihat rumah dinas, rumah dinas ini kok angker sekali. Padahal itu adalah rumahnya rakyat Palembang. Aspirasi masyarakat. Dengan tidak menghilangkan wibawa sebagai rumah jabatan. Itu tetap kita pelihara. Nah kalau dari sisi di bidang kesehatan Pak, ini masih banyak kita temukan sering keluhan-keluhan terutama masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, bagaimana Pak Ratu Dewa untuk memanage di bidang kesehatan? Jadi memang sentral kita di bidang kesehatan Pak. Selama ini kan masyarakat ini kan ada rasa enggan, padahal semua sudah free. 103% kita keanggotaan sebagai UHC di sana. Semua sudah dibayar Pak, menggunakan dana APBD. Semua sudah gratis. Dan alhamdulillah Dinas Kesehatan Kota punya inovasi baru call center. Bagi warga yang punya keluhan, sanak famili keluarga dan cukup menelpon call center 119. Petugasnya akan datang, ada tim di sana. Kalau dia memang harus dirawat oleh pihak puskesmas, kita serahkan puskesmas. Tetapi Dinkes, dia punya tim khusus menangani kalau dia harus dibawa ke rumah sakit, maka dia harus dibawa ke rumah sakit. Nah ini yang memang terkadang menjadi sesuatu yang dipolitisir, menjadi jualan. Padahal itu semuanya sudah clear semua melalui dana APBD. Saya kira program-program inovasi dari Dinas Kesehatan selama ini yang luar biasa. Dan ini juga diakuinya dalam bentuk apa? Pengakuan penghargaan tingkat nasional. Saya tidak main-main waktu itu. Iya. Kalau soal sekarang kan pemerintah lagi galak memberantas stunting ya. Nah bicara stunting Pak, makanya program kita ke depan bahwa
pemberian makanan kepada anak yang kurang gizi sejalan dengan programnya Bapak Prabowo dan Gibran, kita juga ke depan akan free. Tidak ada lagi yang stunting. Yang dulunya 400 sekian anak-anak terkena stunting dan sekarang turun di 370 sekian itu. Ini adalah berkat sekali lagi kolaborasi. Stunting di zaman kami nanti insya Allah ini zero. Tidak ada lagi yang anak-anak yang terkena stunting. Semuanya kita kasih makanan-makanan bergizi. Tidak hanya di sana anaknya, tetapi di sana mulai dari ibu hamil, semuanya harus kita free. Pendekatannya dua. Jadi pendekatan secara spesifik maupun sensitif harus dilakukan. Ketersediaan anggaran juga harus dilakukan dalam hal ini untuk mengatasi masalah anak-anak yang terkena stunting. Saya kira gitu. Saya banyak mendengarkan nih karena Bapak luar biasa nih menguasai pembangunan. Nah, ini mungkin agak lari sedikit, Pak. Bapak memilih pasangan dari partai politik Gerindra, Prima Salam. Apa Bapak konotasi untuk memilih Prima Salam ini, Pak? Ada tiga. Pertama, saya melihat sosok Prima Salam ya. Beliau adalah seorang politikus. Artinya bagaimana soal komunikasi politik. Tidak bisa pemerintah kota bekerja sendiri. Harus ada legitimasi dari pihak dalam hal ini eksekutif, dalam hal ini legislatif. Nah, ini harus ada kolaborasi. Saya melihat sosok dan potensi dari seorang Prima Salam bisa memainkan peran ini. Yang kedua, dia adalah seorang pengusaha muda yang bisa artinya bagaimana menarik para investor untuk membangun kota Palembang. Yang ketiga, tidak lupa adalah soal chemistry. Saya kira saya bertemu chemistry soal Bapak memilih pasangan Prima Salam itu bukan asal memilih, artinya punya pertimbangan. Jadi kolaborasinya. Siap, iya. Nah, terus ada lagi yang krusial, Pak, bahwa persoalannya sepele sebenarnya, persoalan pemakaman. Tetapi ini menjadi sesuatu yang krusial. Boleh cek, persoalan pemakaman di kota Palembang hampir semuanya penuh. Kebun bunga antrinya luar biasa. Ini menjadi concern kita. Dan program kita, Pak, ke depan tidak ada lagi pungutan-pungutan. Kalau mau memakamkan keluarga A dipungut sekian juta, sekian, itu tidak boleh terjadi. Itu terjadi. Itu sering terjadi dan sering keluhan itu datang ke saya. Maka ke depan seluruh kecamatan harus sudah menyiapkan tanah tempat pemakaman dan itu sesuatu yang pasti buat kita. Tidak bisa dielakkan. Boleh juga ya wali kota, calon wali kota kita. Pemakaman pun dipikirkan. Siap, untuk kembali ke pangkuan ilahi. Kita lihat pemakaman, udah lihat penuh semua, tapi ini kan kayaknya daya resap untuk pemakaman ini, apakah akan Bapak punya program seperti di Jakarta dijadikan hijau, itu bagaimana Pak? Setuju saya Pak. RTH di Palembang Pak, itu baru 25%. Idealnya menurut undang-undang harus 30%. Para pengembang harus menyiapkan itu, saya setuju itu. Jadi harus menyiapkan tempat pemakaman di setiap perumahan. Palembang yang tersedia sekarang yang relatif besar kawasan pemakaman cuma ada di Kalidoni, 11,2 hektar. Tetapi benar kata Mas tadi bahwa aksesnya masih cukup sulit ke sana. Hanya bisa ditembus dengan kendaraan roda 2. Nah, ini harus diperlebar. Itu ada di Kalidoni. Satu-satunya cuma itu. Di kecamatan lain belum ada. Belum ada sama sekali. Artinya apa? Setiap kecamatan sudah harus dianggarkan pembebasan lahan untuk tanah pemakaman. Sederhana tetapi prinsip, dan itu sesuatu yang pasti buat kita semua. Ini program paket komplit nih Pak Ratu Dewa dalam membangun kota Palembang. Iya. Nah, dengan salah satu persoalan yang agak mengganggu sedikit ini adalah masalah penataan kota, Pak. Iya. Seperti kita lihat bahwa beberapa keluhan daripada masyarakat, jalan-jalan akses masih belum sepenuhnya diperbaiki. Ini ke depan Pak Ratu Dewa bagaimana nih menanggapi keluhan ini? Masyarakat Palembang tidak mau tahu, oh ini jalan nasional, oh ini jalan provinsi, ini jalan kota, ini jalan lingkungan. Bagi warga Wong Palembang, semuanya harus benar, harus baik. Jalan Palembang, pokok jalan Palembang, nak bener galo. Nah, salah satu contoh kemarin Jalan Pasar 16. Berulang kali saya katakan di saat pembangunan IFAL, padahal sudah jelas komitmennya bahwa untuk diperbaiki dan dikembalikan seperti semula, komitmennya itu. Tetapi kenyataannya dikembalikan kepada APBD. Ini juga saya sempat komplain ke pihak dirjen, ke pihak pengembang, pekerja di situ, supaya itu segera diperbaiki. Maka ada kompensasi waktu itu
hasil dana APBN untuk dikembalikan sebagaimana sebelumnya. Sekali lagi ini untuk soal jalan ini dibutuhkan kerjasama pemeliharaan termasuk dengan perhubungan. Karena lalu lintas transportasi itu akan berpengaruh juga terhadap kekuatan jalan yang dilalui. Ini juga harus menjadi pengetatan terhadap transportasi dari daratnya. Itulah risiko kalau menjadi ibu kota ya Pak. Mana jalan APBN, pokoknya masyarakat tahunya wali kota jalan kami buruk, jelek. Nah, kembali kepada sektor pariwisata. Pariwisata. Pak. Ini bagaimana Bapak memiliki program untuk memajukan sektor pariwisata? Iya. Kota Palembang. Jadi memang bicara sektor pariwisata ini kita masukkan dalam kategori program jangka menengah. Saya katakan jangka pendek tadi, wajah kota dan juga hal-hal lain yang menyentuh langsung kepentingan warga. Kalau bicara tentang objek wisata masih sangat-sangat sedikit kita. Pertama kaitan dengan kemarin sudah ada wacana untuk di daerah Pulau Komarau. Tetapi tidak hanya cukup itu, karena itu jadi wisata religi. Tetapi penataan Sungai Musi. Penataan Sungai Musi ini adalah sesuatu yang harus diwujudkan. Yang sudah beberapa periodisasi sebelumnya sempat terhambat. Nah ini akan kita jadikan salah satu ikon kota juga. Karena di pelataran Sungai Musi itu adalah kota tua Palembang. Historisnya harus kita kembalikan. Historisnya harus kita kembali, itu satu. Yang kedua, penataan di depan rumah dinas, Kambang Iwa. Nah itu kemarin sudah saya coba rintis. Dan alhamdulillah ada beberapa yang memberikan CSR. Jadi Kambang Iwa itu sebagai jantungnya kota. Mungkin kita lihat Sabtu Minggu cukup ramai di sana. Ya, ini juga akan menjadi pekerjaan. Cukup diminati masyarakat. Cukup diminati masyarakat. Belum lagi kita bicara 2 tower sebagai ikonnya kota, yaitu Jembatan Ampera. Nah ini kemarin kami sudah minta dengan Balai Transportasi Sungai maupun Darat supaya dikelola oleh pemerintah kota sebagai penambahan PAD. Karena menara itu ada 2, tinggal 1 yang perbaikan. Kalau itu berfungsi ke atasnya, maka itu jadi ikon yang luar biasa. Salah satu pendapatan kita yang cukup tinggi. Itu juga beberapa objek wisata yang harus kita perbaiki. Kalau kita berjalan ke Al-Quran Al-Akbar, miris melihat jalan di sana. Dan ini kalau kita ingin menarik orang berwisata ke sana, wisata religi, ini harus diperbaiki. Idealnya begitu kan, gapuranya diperbaiki, jalannya dibuat mulus. Karena itu Al-Quran terbesar di dunia loh. Cukup banyak orang-orang mancanegara ke sana. Nah peran ini negara belum hadir membenari itu. Itu salah satu program Pak Ratu Dewa juga. Itu wisata kan, sektor wisata. Ya. Terus ada lagi nanti karena kita beririsan ya. Karena kami didukung oleh partai penguasa lah yang menang kemarin, Partai Gerindra. Sudah harus ada program yang monumental lah. Sudah harus dipikirkan, umpamanya bagaimana penataan kota tua, karena di dekat kantor wali kota itu ada beberapa yang bisa kita integrasikan. Ada dinas kesehatan, ada BKPSDM, ada kebakaran, ada Bapeda, ada inspektorat, ada dinas koperasi. Ini harus terpadu, Makanya karena tetapi harus melalui kajian. Kantor wali kota sudah saatnya diberikan kantor yang representatif. Dan ini sudah ada pembicaraan pendahuluan kita dengan pemerintahan yang akan datang kaitan dengan ini. Mungkin nggak Pak, karena tuntutan kebutuhan daripada pembangunan, kan kantor wali kota itu sudah kurang representatif saat ini. Kalau dulu memang akan membentuk suatu tempat lokasi baru memindahkan kantor pemerintahan. Sebenarnya itu sudah menjadi pembicaraan ya. Kemarin sudah sempat ada wacana dan juga sempat juga dibuat sebuah kajian. Kalau soal ketersediaan lahan saya kira sudah siap. Karena orang yang berinvestasi itu yang penting 2, clear dan clean. Jadi bagaimana DED-nya sudah siap, terus keamanan dari sisi jangan sampai asetnya itu bermasalah, semuanya sudah dibebaskan sehingga investor bisa cepat masuk. Tetapi kalau masih ada hal-hal yang mengganjal di situ, maka biasanya investor itu yang susah masuk. Dan insya Allah ini akan menjadi PR kami untuk kita wujudkan Pak. Kalau tempat-tempat fasilitas umum Pak, apa yang perlu lagi dibenahi Pak? Fasilitas umum kita bicara sekarang dunia teknologi. Suka tidak suka, mau tidak mau dari 5.0 ke 5.0. Masa transisi 4.0 ke 5.0. Kita bicara teknologi. Karena generasi milenial mewarnai di Kota Palembang 53%. Ini harus ada perubahan. Artinya
Bila demikian, maka tuntutan sekarang era metaverse, maka dunia Wi-Fi harus tersebar di seluruh titik dan lini. Sekarang cuma ada berapa kata Pak? Cuma ada 8 titik, 8. Masih perlu. Masih sangat perlu. Cuma ada 8 titik Wi-Fi yang gratis. Ke depan seluruh fasilitas umum, seluruh objek-objek wisata semua harus free. Sehingga anak-anak muda bisa mengakses dengan bebas. Dia karena ini adalah bicara dunia maya, sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, mereka sudah harus free semua. Jadi, dan ini juga harus kita wujudkan. Dalam program juga Bapak memikirkan generasi Gen Z ini Gen Z, ke depan itu sudah matang untuk dipikirkan jika terpilih. Nah, masalah Gen Z ini kan bagaimana dengan lapangan pekerjaan yang akan dilakukan ke depannya? Ya, jadi untuk pengangguran memang di saat kami menjadi sebagai penjabat wali kota kemarin ada penurunan 0,71% soal pengangguran. Tetapi tidak hanya cukup di situ. Makanya ke depan kita akan buka dari seluruh sektor pihak swasta bisa mengakomodir anak-anak yang kreatif, punya inovasi untuk direkrut. Tetapi tidak hanya cukup itu. Artinya mereka harus dibekali dengan entrepreneurship-nya yang bagus, pelatihnya bagus, diklatnya bagus, tetapi harus terukur. Kalau kita rekrut 100 orang, 100 orang ini gimana impact-nya? Tersalurkan tidak? Kalau itu tidak ada tindak progres selanjutnya, maka tidak perlu ada pelatihan lagi. Kalau 100, ternyata diterima 50. Dan terus ini disalurkan dari pihak-pihak swasta yang ada. Maka tugas Disnaker harus ada pemetaan yang konkret untuk menangani masalah pengangguran. Kalau dari sisi pengangguran, Bapak lihat tadi, sektor-sektor apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuka lapangan kerja? Seperti misalnya sektor usaha UMKM, ini bagaimana program? Ya, jadi bicara UMKM, Mbak. UMKM kecil dan menengah kita ini kan 87 ribuan. Belum lagi pelaku industri. Pelaku industri itu di 7 ribuan. Nah, ini harus benar-benar diberdayakan. Saya sepakat itu karena inilah jantung dan geliat ekonomi Palembang harus bangkit. Kalau ini mandek, maka 5,12% geliat ekonomi di Palembang itu tidak bakal terwujud. Kita kan punya dagangan makanan khas pempek. Yang kuliner-kuliner kan. Nah, kalau kita berjalan ke daerah Seberang Ulu 1, Seberang Ulu 2 di daerah Tanggorajo itu potensinya luar biasa, Pak. UMKM kecil dan menengahnya. Bagaimana, mohon maaf, orang-orang yang masuk kategori keluarga penerima manfaatnya membuat anyaman dan juga pempek-pempek yang 1.000 dijual, dan itu bahkan mereka sudah go internasional. Walaupun pempeknya sederhana, tetapi mereka punya potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Baik Pak Ratu Dewa, ini asik ngobrol dengan seorang calon pemimpin yang memang mengerti bagaimana kondisi daripada kota Palembang yang selama ini sudah Bapak alami. Nah, mungkin di ujung pembicaraan kita ada closing statement yang Bapak ingin sampaikan bahwa bagaimana seandainya Bapak terpilih 5 tahun ke depan ini kepada masyarakat kita di Kota Palembang, karena sebagai ibu kota provinsi kan masyarakat nggak mau tahu, pokoknya ke Palembang itu maju sebagai ibu kota provinsi. Hari kemarin adalah sejarah, Pak. Hari ini adalah milik kita, hari depan adalah tantangan. Membangun Palembang tidak hanya cukup sendirian, butuh kolaborasi, butuh kerjasama dengan seluruh kekuatan yang ada di masyarakat, termasuk legislatif, APH, masyarakat pers, dan juga sektor swasta lainnya. Insya Allah kalau kami diberikan kepercayaan, diberi amanah untuk memimpin 5 tahun ke Palembang, insya Allah 107 kelurahan semuanya sudah saya datangi, dan pemetaan di lapangan sudah saya ketahui semua. Saya kira itu sebagai closing statement dari saya. Baik, terima kasih Pak Ratu Dewa sudah hadir di Opini Jurnalis. Semoga apa yang kita bincangkan ini dapat dimengerti oleh masyarakat Kota Palembang, karena kita butuh memiliki seorang pemimpin yang visioner, dan mungkin mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan bagi pada masyarakat kita. Terima kasih Pak Ratu Dewa, sampai berjumpa kembali. Semoga sukses, selamat berjuang. Demikian Opini Jurnalis, kita berjumpa kembali pada Opini Jurnalis mendatang.